seorang budayawan kelahiran Bantul, mengibaratkan negeri kita tercinta ini laksana untayan jamrut yang dihamparkan di persada Nusantara. Kowes pun bersenandung, Indonesia tanah surga, tongkat, kayu, batu semua jadi tanaman. Ungkapan tersebut melahirkan sebuah anekdot. Indonesia tanam tongkat jadi pohon, sedangkan di Arab Saudi tanam pohon malah jadi tongkat. Ungkapan tersebut hadirin mengilustrasikan kepada kita betapa suburnya dan makmurnya negeri kita Indonesia, dihiasi dengan pemandangan alam yang begitu indah dan estetik. Gunung-gunung menjulang tinggi berpayungkan awan, padi-padi menguning tersusun rapi laksana hamparan permadani. Burung-burung berkicau seiring dengan terbitnya sang mentari pagi, hingga melahirkan suasana yang aman, nyaman, tentram, elok dipandang. Namun sayang, seribu sayang hadirin, pemandangan tersebut ini sulit kita dapati karena telah berubah menjadi udara yang pengap, kumuh, kotor, bau, tidak enak dipandang. Untuk mengoptimalkan hal tersebut, tergugah hati kami ingin membawakan satu syarahan yang telah kami beri judul Esensi Manusia Menjaga Amanah Allah dan Lingkungan Hidup, dengan landasan Al-Quranul Karim surah Ar-Rum ayat 41. Berikut cuplikannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Kami berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, Khalid Abdurrahman Al-Akhir menegaskan ayat tadi di dalam ilmu balaghah. Contoh majaz mursal daripada idlaq iradah juzuk kulli yang disebut tangan manusia, tetapi yang dimaksud adalah seluruh perbuatan manusia. Ai bisababi ma'din nas bi anna salahal arda was sama. Tegaknya langit, lestarinya alam hanya akan dimakmurkan oleh hamba-hambanya yang benar. Hadirin, Profesor Dr. Dadang Hawari dalam wawasan Al-Quran menjelaskan kepada kita, bumi ini hanya akan dipustakai oleh orang-orang yang saleh dan orang-orang yang salah. Bumi ini
hanya akan dilestarikan oleh hamba-hambanya yang benar. Bukan sekedar orang yang pintar. Bumi ini hanya akan dilestarikan oleh hamba-hambanya yang taat, bukan manusia yang berlimpah maksiat. Itu semua disebabkan karena kejongkakan, keangka murkaan manusia yang ingin menguasai alam ini. Sebagai bukti-bukti, lahan-lahan pertanian yang subur telah dirubah menjadi mega-mega proyek. Gunung-gunung yang rimbun telah disulap menjadi vila-vila yang megah. Lahan-lahan petani telah dirubah menjadi mega industri. Padahal, maaf, bukan pembangunannya yang tidak kita sepakati. Tolong pemerintah dalam memajukan pembangunan, perhatikan juga lingkungan hidupnya. Kalau pabrik industri merajalela akan melahirkan greenhouse effect, suhu akan naik di mana-mana dan akan panas, sehingga frekuensi badai dan hujan tidak seimbang. Bahkan bisa melelehkan es abadi yang ada di pegunungan dan kutub utara. Pada akhirnya tidak mustahil daratan ini menjadi lautan. Na'udzubillah summa na'udzubillah minha. Lalu, apakah amanat Allah yang harus kita tunaikan? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Hud ayat 61 berikut ini. Wa ila Thamud akhahum salihah qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib inna rabbi qaribum mujib Sadaqallahul azim. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dia yang telah menciptakanmu dan menjadikanmu sebagai pemakmurnya. Karena itu, minta ampunlah kepadanya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat dengan rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Maha benar Allah atas segala firman-firmannya. Hadirin Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, Profesor Dr. Quraisy Shihab menegaskan ayat tadi, khalaqnakum wa ja'alakum sakaraha wa amaraha. Manusia diciptakan dari tanah, tinggal di atas tanah, hidup di atas tanah, dan berkewajiban memakmurkan tanah berupa alam raya ini. Timbul pertanyaan, bagaimanakah kesadaran manusia untuk menjaga alam ini? Jawabannya alhamdulillah. Sekarang ini di negeri kita banyak orang-orang yang sudah sadar dengan memelihara alam, dan banyak organisasi-organisasi yang selalu mengkampanyekan pentingnya menjaga alam. Namun sayang hadirin, seiring dengan berkembangnya sains dan teknologi, watak-watak perusak, watak-watak pencemar, watak-watak eksploitator perusak di negeri kita
tumbuh subur laksana cendawan di musim hujan. Kita saksikan mulai kasus pembakaran hutan di Kalimantan, penumpukan sampah industri di kota besar, kerusakan ekosistem di lautan, gunung-gunung dibunuh, pohon-pohon ditebang. Banjir bandang di Jakarta, banjir lumpur di Sidoarjo, Jawa Tengah, hingga gempa bumi di beberapa daerah Indonesia termasuk Jawa Barat dan Banten. Itu semua menandakan ketidakharmonisan manusia dengan alam. Sebab perlu kita ingat, jika kita ramah kepada alam, maka alam pun akan ramah kepada kita dan berdaya guna. Sebaliknya, jika kita merusak alam, maka malapetaka yang akan menemui kita. Begitulah hadirin ungkapan Edward Burke dalam bukunya Historical Vision in England. Lalu bagaimanakah kesadaran manusia menjaga alam ini? Jika kita kaitkan dengan pembangunan, alhamdulillah masih ada pemerintah yang memulihkan lingkungan hidup manusia, dan masih ada pemerintah menekankan mental spiritual sehingga mengakhirkan GBHN Republika ke-6. Hadirin, hanya sekian dan demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi